Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Saudara seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, dalam surat Yusuf ini kita diajari bagaimana cara mengekang hawa nafsu. Jadi di sini dikatakan wama, dan tidaklah ubariu, aku berlepas diri, ya, nafsi dari nafsu, dari kesalahan. Jadi, artinya Nabi Yusuf itu mengakui bahwa dirinya tidak bisa lepas dari sebuah kesalahan. Di ini mohon pada Allah supaya diberikan kelimpahan karunia. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itulah ammaratun bisu, menyuruh kepada keburukan. Illa, kecuali ma rahima rabbi, nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Jadi ini bagaimana Nabi Yusuf mengajarkan pada kita tentang menjadikan nafsu itu sebagai kekuatan, ya. Jadi manusia itu kalau tidak punya nafsu, ya tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa beraktivitas. Makanya salah satu ulama besar, yakni Abdullah bin Mubarak, mengatakan bahwa dahulu para sahabat itu menjadikan nafsunya itu untuk berbuat kebaikan atau taat kepada Allah. Jadi dengan sungguh-sungguh tilawah, dengan sungguh-sungguh beribadah, dengan sungguh-sungguh berjihad, dengan sungguh-sungguh berinfak. Kan nafsu, pakai nafsu. Kalau nggak pakai nafsu nggak bisa, ya. Nah, sedangkan sekarang, kata beliau Abdullah bin Mubarak, kita menjadikan nafsu ini untuk berbuat keburukan, ya. Jadi Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang ulama besar, ahli hadis, tarikh, pemberi nasihat, zuhud, ya, kaya raya, selalu membantu muridnya naik haji 50 orang setiap tahunnya, ngasih oleh-oleh dan seterusnya. Itu salah satu cara untuk mengekang nafsu. Jadi nafsu itu dikekang. Di dalam ayat ini, dalam surat Yusuf ayat 53 ini dikatakan innan nafsa, pakai inna itu takkid. Jadi sesungguhnya nafsu la ammaratun bisu, akan menyuruh. La di sini lam pasti, ya, pasti menyuruh, ya, kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang oleh Allah dikasih rahmat, ya. Jadi caranya bagaimana? Ini banyak kalau kita perhatikan. Kita bicara nafsu dulu, ya. Jadi nafsu ini seperti, kalau digambarkan dalam penjelasan umum, seperti hewan liar, ya. Hewan liar itu kalau dibiarkan ya akan liar, ya. Jadi misalnya banteng atau sapi, kalau liar ya liar, ya. Atau anjing, ya, anjing atau kucing atau apalah, ya, itu liar, ya. Kuda liar itu kan liar. Begitu banteng itu diperlakukan, ya, dididik, kemudian diajari, dipecut, dipukul, dan diarahkan, kemudian dijinakkan, ya. Nah, dijinakkan, ya, apakah itu banteng, apakah itu kerbau liar, kuda liar, anjing liar, kucing liar, maupun yang liar-liar, itu seperti nafsu begitu, gampangannya begitu. Kemudian diajari dengan ajaran-ajaran yang luar biasa. Walhasil dia akan menjadi penurut. Bahkan harimau pun begitu, yang liar. Nafsu juga begitu. Nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Jadi kita lihat, apalagi di zaman sekarang, ya. Di zaman sekarang ini orang berlomba-lomba mempertontonkan ketidakmaluannya, ya. Tidak punya rasa malu, ya. Jadi misalnya pakai YouTube kan boleh, TikTok ini hukum asalnya masih boleh, ya, hukum asalnya, ya. Nah, tetapi di situ dipakai menontonkan sesuatu yang tidak punya rasa malu, ya. Contoh yang paling gampang, pacaran, ya, beradakan seksual, itu ditonton oleh jutaan manusia, nggak malu, ya. Khususnya pemain TikTok menampilkan
lekuk tubuh ya, jilbab, pakai kerudung ya, pakai kerudung tapi dia pakai menontonkan buah dadanya atau lekuk tubuhnya, dia tidak punya rasa malu. Itu loh, kalau nafsu dituruti ya begitu. Contoh yang paling gampang begitu ya, nanti kita contohkan yang lebih jauh daripada itu. Jadi dia demi popularitas, dia mau menjual nafsunya atau menuruti nafsunya. Jadi nafsunya mengatakan aku pengen dapat follower sekian juta, maka dengan melakukan sesuatu yang ekstrim ya, misalnya telanjang ya, telanjang, atau misalnya berbuat mesum, yang itu divideokan paling sekitar 50 detik, heboh kan ya, artis ya, kita nggak perlu sebutkan namanya, banyak lah ya, artis heboh ya, ya begitu kalau nuruti. Nah contoh lagi misalnya yang sering terjadi masyarakat, zina ya, ya seorang yang memiliki suami yang tampan banget dan suaminya juga memiliki istri yang sangat cantik ya, ya. Ini heboh, pernah heboh, tapi tidak menjamin kemudian keduanya harmonis. Kenapa? Karena nafsu. Jadi lakinya itu juga keluar malam, dia bilang wah makanan harus variasi, kalau makanan di rumah terus cuma nasi pecel ya gantilah nasi soto, nasi. Nah itu prinsip yang salah, nuruti nafsu. Si wanitanya juga sama, daripada gue suami cuman itu aja ya, masing-masing orang kan punya kelemahan ya, itu istrinya juga akhirnya nuruti nafsunya, dia gonta-ganti pasangan. Ya Allah, ini kan peradaban orang kafir ya, orang barat yang sudah bobrok itu mau diekspor ke sini.